Halo semuanya, dan selamat datang. Mau itu buat email kerja, tugas kuliah, atau sekedar postingan di media sosial, kita semua akan nulis dalam bahasa Indonesia. Tapi suka ada aja tuh kesalahan-kesalahan kecil yang bikin tulisan kita jadi kurang pas. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kesalahan yang paling umum dan gimana cara memperbaikinya dengan cepat. Pernah nggak sih kalian natap sebuah kalimat yang baru aja kalian tulis, terus mikir, ini bener nggak ya nulisnya? Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Nah, pembahasan kali ini kita rancang khusus buat menjawab keraguan-keraguan itu. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Lihat deh kalimat yang ada di layar. Kelihatan berantakan banget kan? Ini adalah contoh sempurna dari kesalahan-kesalahan yang sering banget kita temui. Sepanjang pembahasan ini, kita akan membedah dan memperbaiki masalah-masalah kayak gini satu persatu. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, huruf kapital. Penggunaan yang tepat itu langkah pertama banget buat bikin tulisan kita kelihatan profesional dan gampang dibaca. Ini bukan cuma soal bagus-bagusan ya, tapi soal kejelasan pesan kita. Oke, tantangan pertama. Nih, ini pertanyaan yang sering banget muncul waktu kita nulis tentang sebuah tempat. Kata pantainya itu perlu pakai huruf kapital atau enggak ya? Coba kita lihat bareng-bareng jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah Pantai Balekambang. Kuncinya simpel banget di sini. Kalau nama geografi kayak pantai diikuti sama nama spesifiknya yaitu Balekambang, dua kata itu jadi satu kesatuan nama diri. Dan yang namanya nama diri ya wajib diawali huruf kapital. Jadi intinya gini deh, kalau nama itu nunjuk ke satu lokasi spesifik kayak Danau Toba atau Gunung Bromo, itu adalah nama diri dan harus pakai huruf kapital. Gampangnya anggap aja ini aturan peta. Kalau nama itu ada di peta, ya udah pakai huruf kapital. Gampang kan? Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Kita lihat ada nama kota kayak Banjar atau Ambon, jadi insting kita langsung bilang, wah ini harus pakai huruf kapital nih. Tapi beneran gitu nggak ya? Ternyata salah. Penulisan yang benar itu Soto Banjar, hurufnya kecil semua. Loh, kenapa gitu? Karena kata Banjar di sini fungsinya bukan lagi sebagai nama kota, tapi udah berubah jadi penanda jenis sotonya. Ini aturan pembeda yang penting banget. Kalau kata itu menjawab pertanyaan jenis apa, bukan di mana, berarti pakai huruf kecil. Gula Jawa itu jenis gula, pisang Ambon itu jenis pisang. Paham ya? Nah, untuk menutup bagian huruf kapital, kita lihat judul buku yang sangat terkenal ini. Setiap awal kata di judul, kecuali kata sambung ya, kayak di, ke, dari, atau yang, itu harus diawali dengan huruf kapital. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah judul. Lanjut, kita bahas tanda baca. Ini bukan sekadar hiasan loh. Anggap aja tanda baca itu kayak rambu lalu lintas dalam tulisan kita. Tanda baca ini yang nuntun pembaca biar nggak tersesat. Dan kalau salah pakai, maknanya bisa berubah total. Nah, ini nih salah satu yang sering banget salah tulis. Padahal penting banget dalam konteks formal. Menulis gelar dengan benar itu menunjukkan rasa hormat dan ketelitian kita. Jadi, gimana sih aturan mainnya? Gampang kok kalau kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, selalu ada koma setelah nama. Kedua, setiap singkatan gelar wajib diakhiri dengan titik. Terakhir, kalau gelarnya ada lebih dari 1, tinggal pisahkan aja pakai spasi. Simple kan? Oke, ini pertanyaan yang praktis banget. Kita lakuin ini setiap hari pas nulis harga, entah itu di chat atau di dokumen resmi. Yuk kita sudahi semua kebingungan soal penulisan rupiah sekali dan untuk selamanya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini dia format yang benar satu-satunya menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Setiap detail kecilnya itu penting. Jadi, ada 3 hal yang harus diingat. 1. RP itu nempel sama angkanya, nggak pakai spasi. 2. Titik itu buat pemisah ribuan. Dan 3. Koma itu buat nunjukin sen meskipun nilainya 0. Kalau udah kuasai 3 hal ini, penulisan rupiah kalian dijamin bakal selalu benar. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kata-kata yang sering banget ngejebak kita, terutama soal awalan dan kata depan yang kelihatannya mirip, tapi aturannya beda jauh. Ini dia, pertarungan klasik dalam tata bahasa Indonesia. Kapan harus dipisah dan kapan harus digabung? Jujur aja, ini salah satu kesalahan paling umum yang sering banget saya temui. Coba lihat perbandingannya, langsung kelihatan kan bedanya? Di yang dipisah itu adalah kata depan, tugasnya cuma 1,
menunjukkan lokasi. Sementara D yang digabung itu awalan, tugasnya membentuk kata kerja pasif atau sebuah tindakan. Jadi, cara paling jitunya begini. Coba tanyakan ke diri sendiri, kata ini nunjukin lokasi atau tindakan. Kalau jawabannya lokasi, kasih spasi. Kalau tindakan, gabungin. Itu cara paling gampang buat ngingetnya. Terakhir, kita singgung sedikit soal kata baku. Dalam penulisan formal, menggunakan kata yang sesuai standar KBBI itu wajib hukumnya. Kata-kata kayak aktivitas pakai V, bukan F, atau teknologi tanpa H, itu menunjukkan kalau kita peduli sama kualitas tulisan kita. Oke, kita rangkum semuanya dalam 3 aturan emas. Pertama, huruf kapital itu buat nama spesifik, bukan buat jenis. Kedua, perhatikan setiap titik dan koma, karena mereka itu pemandu tulisan kalian. Dan ketiga, ingat, D untuk tempat itu diberi spasi, D untuk aksi harus digabung. Kuasai 3 hal ini, dan tulisan kalian bakal naik kelas. Saya suka banget kutipan dari Mark Twain ini. Ini ngingetin kita kalau detail-detail kecil dalam tata bahasa itu bukan hal sepele. Justru detail itulah yang bikin komunikasi kita jadi kuat, jelas, dan berdampak kayak kilat. Bukan cuma sekedar kunang-kunang. Jadi, saya mau kasih kalian sebuah tantangan kecil. Coba pikirkan satu email, satu laporan, atau bahkan satu pesan WhatsApp yang akan kalian tulis hari ini. Gimana caranya? Kalian bisa menerapkan apa yang baru aja kita pelajari biar tulisan itu jadi lebih baik. Karena pada akhirnya tujuan kita nulis itu kan simple, supaya dimengerti. Terima kasih sudah menyimak.